kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Di lingkungan kita, di Indramayu tentunya secara umum, insya Allah kami bersama teman-teman sekalian dengan semangat ke depan pada Indramayu yang pasca kemarin tanggal 9 Desember kita melaksanakan dengan sukses sampai ke tapi kita ingin mampu lebih luas kebijakan pembangunan yang ada di Indramayu. Tentu dengan hal yang ada sebagaimana amanat cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu, bersatu, bersama Karang Taruna. dan pembinaan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu kepada Kang Haji Saifuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kang Satria, Direktur Institut Karang Taruna. Yang hormati rekan pimpinan yang lain, yang moderator, dan kami harus sampaikan salam kebahagiaan buat rekan-rekan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentu dari apa yang disampaikan oleh Kang Tarmudi, calon sekjen yang nanti akan dilantikan, terkait dengan materi terakhir ya, pada kesempatan upgrading di kesempatan ini, tentu yang kita harus coba bagaimana untuk bisa menjadi penting dalam rangka untuk menjadi bakal kita ke depan bersama bahtera kalau istilah perahu, bersama-sama dalam satu kapal menuju pelabuhan ke depan dalam masa jangka waktu mobilisasi ini. Kita adalah semuanya ada di dalam perahu itu. Tentu tidak ada kata lain selain kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, apa lagi begitu? Artinya pertama, menjaga marwah lembaga kita yang kita cintai, kita banggakan, itu Karang Taruna. Tentu dengan mimpi yang tidak sedikit, mimpi banyak bahwa kita ingin merubah bagaimana yang kemarin bisa dianggap baik ke depan untuk lebih baik. Sepakat ya? Nah tentu tidak mungkin orang lain yang bisa untuk bagaimana itu bisa terwujud kalau bukan kita semua. Tentu saya izin Kang Satria mengawali, menyamakan frekuensi, mengatur derap langkah ke depan, bahwa kita semangatnya adalah pertama membangun sebagaimana komunikasi, kedua meningkatkan harmonisasi, yang ketiga barangkali penting dalam rangka untuk membangun kebersamaan. Untuk apa? Ya untuk kita. Kepada siapa? Pentingnya tentu kepada masyarakat dulu, bahwa kita bangga punya Karang Taruna dan kita lawan Karang Taruna. Yang tadi disampaikan oleh Kang Satria tadi malam, kita bukan bagian dari masalah, tapi kita lah bagian daripada yang bisa mengurai masalah. Problem solver paling kali. Nah ini penting. Nah, tentu dengan kepengurusan yang sesuai dengan
Duklak maupun ketentuan yang diatur oleh ADRT. Dari semua yang ada, Kang Setia, tentu tidak berarti dengan banyak kemudian selesai. Tentu tantangannya lebih berat. Dengan banyak juga akan lebih maksimal bagaimana untuk bisa mewujudkan mimpi tadi. Maka job desk dari masing-masing tugas yang ada di masing-masing kepengurusan tentu ada semacam harmonisasi antar semuanya dan bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Semangat kita semangat kekuasaan kolektif kolegial. Saya bukan kepala, saya adalah ketua. Tentu tidak mungkin saya melakukan sebagaimana ketua dan kepala itu sama. Jadi semangatnya semangat kebersamaan. Yuk sama-sama dengan sesuai dengan tugas pemerintahan masing-masing. Ya, terus terang dengan keterbatasan waktu tengahnya, bulan saya tidak hanya di Natuna, tapi juga saya tugas yang tidak kalah penting dan bahkan sesuai dengan amanat daripada undang-undang saya di DPRD, pastinya hanya banyak yang tersisa waktu untuk hal-hal yang kenegaraan. Tetapi saya butuh bagaimana kedewasaan, kedua pengertian teman-teman sekalian, dan tidak boleh semangat bahwasanya kita dalam satu keluarga besar bagaimana untuk ke depan mimpi kita bisa terwujud, kita tuangkan nanti dalam program-program yang ada. Siapa yang buat? Kita semua. Apa kepentingannya? Untuk semuanya, khususnya untuk Indramayu. Nah ini harus kita capai baik-baik, dan tentu dengan untuk kepengurusan. Dan mohon maaf tidak singkat barangkali, walaupun memang tidak singkat, jujur mencari figur teman kita, sahabat kita kali ini juga tidak mudah. Karena apa? Semangat sosial. Kalau ada sana Anda teman-teman bisa pikir ada profit oriented yang ada di Natuna, sulit. Karena tadi semangat kita semangat sosial. Tapi saya salut teman-teman sekalian, sekian ratus kilometer dari Indramayu ke rumah ke sini, itu pun juga semangat yang luar biasa. Dan saya sangat apresiasi, walaupun mungkin tidak sebanding dengan tantangan, terutama tantangan dingin. Saya dari malam sampai subuh mendengarkan Kang Wawan memberikan presentasi program luar biasa dengan sangat menggebu. Dongengnya dari mulai A sampai Z. Saya tadi malam sambil ngantuk dan dingin saya mendengarkan. Ya, ternyata ujung-ujungnya jeruk purut harum baunya. Ada itu siapa? Untuk Perang Taruna. Dia memberikan, mengekspor, menuangkan gagasan pemikiran luar biasa. Maka saya tadi malam banyak mencatat, walaupun saya nggak bawa buku, minimalnya saya dapat oleh-oleh pada saat saya masuk ke tenda. Walaupun saya masuk tenda, salah tenda kan. Salah tenda. Jadi saya masuk tenda di bawah itu, ternyata tidak ada isi saya. Isi ada di bawah. Nggak ada modus Pak Kiri, nggak ada modus. Karena apa? Karena saya tahu sebenarnya laki-laki. Itu saya takutnya dianggap saya sesama jenis, itu aja. Jadi alhamdulillah, dan alhamdulillah selamat saya sampai bangun. Dan tadi kembali lagi kepada rapat persiapan Beno ini, perdana ini. Ya ini nanti coba Kang Budi kita sudah bahas materinya. Saya kira untuk awal barangkali Kang Setia, sekali lagi saya mantapkan teman-teman sekalian, nanti masing-masing teman-teman sudah dapat pegangan daripada dokumen yang ada dari SK yang akan nanti dituangkan dalam SK yang formal. Namun sebelumnya barangkali izin Kang Setia, kira nanti pelantikan saya punya target di pasca setelah pelantikan Bupati. Supaya apa? Supaya lebih mudah lah barangkali ya, atau lebih punya nilai-nilai politis yang untuk karakter lah saya kira itu. Dan saya sudah ngomong dengan Bupati terpilih, dengan wakil juga, harus saya kira Bupati yang baru ini perdana setelah dilantik, melantik Karang Taruna, dan insya Allah dia kerja. Ini Bupati kita semua. Jadi alhamdulillah Ibu Bupati juga, insya Allah Pak Ketua katanya sepanjang kita sudah digendakan, nanti mohon kiranya bisa komunikasi dengan ajudannya untuk perdana
bagaimana untuk bisa melatih Karang Taruna. Nah, ini yang paling penting karena starting point-nya sudah menjadi starting point politis. Ketika politisnya bukan tidak pragmatis, tapi lebih pada politik ke depan Karang Taruna. Saya kira itu Kang Satya, teman-teman sekalian, semangat, dan saya ingin hasil daripada semalam kita di sini menjadi bekal kita, menjadi pengetahuan kita, dan menjadi momentum kita untuk ke depan sampai kepada pelabuhan terakhir yaitu sampai kapal wisata. Saya ingin teman-teman semuanya harus punya value, bagaimana value itu untuk Karang Taruna dan bersama-sama dengan Taruna. Saya kira itu Kang Budi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas respon, respek maupun juga semangat teman-teman yang sampai detik ini masih setia menemani saya. Itu ya Mbak Yayu. Mbak Ayu, halo? Jangan, ini saya kaget jadi bengong aja dong. Halo Mbak Ayu? Ya. Ya, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kurangannya dan terima kasih kesempatannya. Si Ucup, nggak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Provinsi Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kang Muhammad Satria. Sebelum rapat pleno ini kita mulai. Terima kasih. Kepada Kang Satria dipersilakan. Terima kasih pimpinan rapat pleno Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kempes. Selamat pagi menjelang siang. Salam kesetiakawanan sosial. Salam kesetiakawanan sosial. Salam. Alhamdulillah. Kang Ketua yang saya hormati, saya ingin menyampaikan prolog terkait dengan pentingnya tatanan kelembagaan kita bangun, karena ini juga bukan sekedar kita menegakkan aturan dalam tata kelola organisasi, tapi juga ini jadi proses pembelajaran. Karena itu di sini selain pengurus Karang Taruna Kabupaten yang hadir juga teman-teman kecamatan. Jadi anggaplah ini bagian dari apa yang coba kita lihat dan kita terapkan nanti dalam praktek-praktek keorganisasian di lingkungan kita, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan. Teman-teman sekalian, di organisasi kita di Karang Taruna itu ada aspek atau asas legal yang terdiri dari 4. Pertama, apa yang disebut sebagai penetapan dan pengangkatan. Penetapan dan pengangkatan itu adanya di forum temu karya, yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi. Nah, kemudian ada yang disebut pengesahan, lalu ada yang disebut pengukuhan. Jadi kalau saya semalam masih mendengar teman-teman calon, buat saya, calon pengurus, buat saya teman-teman sudah pengurus. Kenapa? Karena kalau bicaranya kelembagaan, teman-teman adalah hasil formatur, hasil rapat formatur. Hasil rapat formatur itu tidak dilaporkan lagi ke forum temu karya, karena formatur saat itu mendapatkan mandat untuk menyusun. Artinya apapun hasil formatur itu adalah hasil temu karya. Gitu pemahamannya. Apapun hasil formatur adalah hasil temu karya. Jadi teman-teman sah sudah menjadi pengurus secara organisasi. Jadi, secara organisasi teman-teman sudah sah menjadi pengurus. Jadi bukan calon lagi. Tapi nanti ada prosedur administrasinya. Nanti kesekjenan akan mengeluarkan surat. Pertama surat semacam surat fakta integritas gitu. Misi biodata lalu kesediaan menjadi pengurus. Sekjen ya, sekjen itu nanti di biodatanya diisi, lalu kesediaan menjadi pengurusnya juga diisi, ditandatangani. Karena itu komitmen kelembagaan, komitmen keorganisasian. Nah, pengesahan itu kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga terbaru, itu pengesahan itu datang dari pengurus satu tingkat di atasnya, yaitu pengurus Karang Taruna Provinsi. Jadi sebentar Ketua setelah ini mohon diajukan untuk permohonan pengesahan kepada pengurus Karang Taruna Provinsi. Kemudian pengukuhan. Pengukuhan itu baru datang dari pembina, dari bupati. Nah, bukan berarti kemudian kalau SK bupati nggak keluar, teman-teman nggak sah, tetap sah secara kelembagaan. Pengurus tetap sah. Pengukuhan itu menandakan 2 hal. Pertama, diakui kita sebagai mitranya pemerintah.
Kedua, kalau kita menggunakan anggaran, jadi sah, jadi legal. Gitu. Karena yang menggunakan APBD atau apapun harus punya legal standing dalam bentuk keputusan bupati. Nah, makanya perlu pengukuhan dari bupati, perlu dilantik oleh bupati. Karena diakui kita berarti diakui sebagai mitra. Nah, itu yang perlu dipahami. Begitu pula di kecamatan. Teman-teman kecamatan banyak yang tanya juga ke saya. Saya udah temu karya Karang Taruna kecamatan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Setelah temu karya kecamatan, pengurus sudah terbentuk, maka ajukan pengesahan. Nanti ke depan pengurus kabupaten akan disibukkan juga dengan pengesahan dari teman-teman kecamatan yang sudah terpilih, disahkan. Nah, barulah pengesahan itu. Kalau dulu kita masih menggunakannya rekomendasi, bukan SK pengesahan. Kalau sekarang pengurus satu tingkat di atasnya lebih kuat dengan dikeluarkannya atau kewenangannya mengeluarkan SK pengesahan. Kalau dulu hanya rekomendasi. Kalau rekomendasi itu sering dipakai, boleh enggak apa-apa gitu ya. Sehingga dasar si camat mengeluarkan SK itu adalah SK pengesahan dari pengurus kabupaten. Dasarnya camat mengeluarkan SK buat teman-teman, SK pengukuhan adalah SK pengesahan dari pengurus kabupaten. Nah, itu untuk menghindari nantinya ada dualisme dan lain sebagainya. Untuk menghindari kepala desa, lurah, atau camat seenaknya mengeluarkan SK. Nah, kenapa? Karena pengurus satu tingkatnya lah yang nanti menganggap, oh ini temukarnya sudah sesuai aturan. Sehingga kehadiran pengurus satu tingkat di atasnya menjadi penting. Maka kita berani bilang, saya sendiri dalam kapasitas sebagai wakil sekjen pengurus nasional berani bilang, kalau ada temu karya yang tidak dihadiri pengurus satu tingkat di atasnya, tidak sah. Begitu pula musyawarah warga Karang Taruna di desa atau kelurahan yang tidak dihadiri pengurus camat, tidak sah. Gitu. Nah, untuk yang sekarang kan baru sosialisasi, baru tahu nih teman-teman. Pertanyaannya bagaimana yang sudah terjadi? Nggak apa-apa. Nanti proses administrasinya kita luruskan ya. Itu. Banyak yang terjadi seperti itu sudah kita nggak mungkin mengulang karena kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak ada masalah kan seperti itu. Karena sosialisasi juga seringkali jadi kendala buat kita selama ini. Nah itu saya ingin memberikan itu gambaran sesuai dengan ADRT kita yang baru. Yang kedua, di dalam forum pengambilan keputusan semalam saya sudah sampaikan ada domain organisasi, ada domain kepengurusan. Yang hari ini kita lakukan adalah domain kepengurusan, yaitu menggelar rapat pengurus pleno. Ada pertanyaan, ini yang hadir kan mestinya kalau rapat pengurus pleno itu hanya pengurus pleno kabupaten yang jumlahnya 23 orang. Saya mulai dan saya delegasikan rapat pengurus pleno bisa digelar dalam bentuk RPP diperluas. Diperluas itu dalam arti mengundang pengurus satu tingkat di bawahnya. Cuma tetap saja karena ini domainnya pengurus, ketika mengambil keputusan, pengurus kecamatan yang hadir di sini tidak punya hak suara. Yang punya hak suara adalah pengurus pleno gitu, kalau mau mengambil keputusan. Nah, kalau dia mau punya hak suara, gelarnya dalam bentuk raker. Nah, itu baru bisa. Karena domainnya domain kepengurusan. Nah, hari ini kita harus sepakati karena hadir juga pengurus kecamatan, Kang Sekjen, maka kita menggelarnya adalah RPP diperluas. Karena menghadirkan kecamatan. Kenapa kita menghadirkan kecamatan? Karena pentingnya membahas apa yang menjadi kebutuhan 5 tahun ke depan, Renstar dan sebagainya. Kemudian pentingnya juga memberikan pemahaman tentang keorganisasian kepada teman-teman Karang Taruna kecamatan. Seperti itu. Nah, hari ini yang penting menjadi bahasan kita adalah ini karena ini adalah RPP kecamatan. Bukan teman-teman pengurus kabupaten hadir semua. Hari ini harus kita putuskan beberapa hal terkait dengan agenda-agenda kebijakan organisasi. Pertama apa? Forum misalnya. Apakah kita akan menetapkan forum itu? Ketentuan biasanya kami di RPP pertama kita tegaskan karena banyaknya jumlah pengurus 100-an orang, kita tetapkan kalau forum bukan berdasarkan jumlah. Jadi tapi berdasarkan kehadiran bidang. Kenapa penting tidak berdasarkan jumlah? Karena kalau Anda menunggu berdasarkan jumlah 50 plus 1, kita nggak pernah quorum, susah. Kalau nggak pernah quorum, nggak pernah bisa mutusin sesuatu. Padahal kita harus kerja. Organisasi ini organisasi pelayanan, organisasi kerja. Kalau dihambat sama aturan itu, kapan kita mau jalan? Nah gitu kira-kira. Tapi terserah hari ini teman-teman mau memutuskan seperti apa.
Apakah mau tetap quorum dengan jumlah setengah plus 1 kalau RPP, kalau RPH? Apakah kemudian kita berdasarkan kehadiran tidak? Terserah silakan, karena organisasi ini harus kerja. Rapat hari ini diundang, tidak quorum, diulang lagi. Kemudian kesempatan kedua tidak quorum lagi, akhirnya nggak pernah quorum. Nah, ini menjadi keputusan, salah satu keputusan strategis. Termasuk semalam seperti yang saya bilang, ketentuan PAW. Kalau kita membangun soliditas tim pengurus 63 ini yang memang kita rancang ke depan, maka ini yang sudah kita coba pertahankan sebagai sebuah timbul. Kalau ada kebutuhan orang baru ditambahkan, misalnya tidak perlu kemudian kita harus PAW. Ganti orang kemudian nambah orang baru. Yang disebut PAW juga konsepnya bisa saja penambahan personil. Atau kebutuhan itu bisa diakomodir di mana? Di unit teknis. Jadi orang-orang yang tidak punya kesempatan tidak diakomodir masuk di pengurus, kita kan bisa bentuk unit teknis. Misalnya unit teknis di bidang apa tadi? Pemberdayaan perempuan, anak, dimasukin sih. Atau unit teknis bisa di bidang ya Karang Taruna Institute, atau di bidang ekonomi, apalah segala macam. Dimasukin orang-orang itu. Tapi prinsip unit teknis itu adalah profesionalisme. Kenapa? Tidak mungkin kita bikin unit teknis di bidang hukum yaitu LBH yang masuk sarjana ekonomi, itu tidak mungkin kan? Nah, maka tidak mungkin kita bikin unit teknis misalnya kita bikin sekolah sepak bola yang kita masukin orang-orang yang dari kesenian, tidak mungkin. Artinya harus profesional sesuai orang di bidangnya gitu. Unit teknis itu prinsipnya profesional. Jadi kalau unit teknis itu nanti yang dibentuk, unit teknis itu pembentukannya adalah kewenangan RPP. Jadi teman-teman di RPP inilah yang mengusulkan unit teknis apa yang perlu kita bentuk. Nah, siapa yang punya kewenangan membentuk unit teknis adalah RPP. Cuma didahului oleh usulannya di bidang. Misalnya Kang Wawan itu wakil ketua bidang kewirausahaan misalnya. Nah, wakil ketua bidang kewirausahaan bersama timnya itu mengusulkan pembentukan koperasi. Yang mengusulkan proposalnya dipertahankan di RPP. Nah, ketua yang mengepalai unit teknis itu adalah harus dari pengurus. Walaupun nanti anggotanya kita ambil bisa dari orang luar, di luar pengurus, untuk kita rekrut secara profesional, seperti itu. Nah, ini beberapa agenda yang perlu kita rumuskan. Termasuk tadi semalam saya jelaskan ketentuan ranjap, rangkap jabatan. Kenapa penting kita mengatur ranjap supaya tidak ketemunya L4L. Apa itu 4L? Lu lagi. Di kelurahan, di desa ketua dia juga, di kecamatan dia juga, di kabupaten dia juga. Dan kita paling tidak memberi kesempatan orang, memberi kesempatan kader juga untuk berkiprah. Jangan cuma kita doang gitu. Karena itu ketentuan ranjap nanti diatur, mungkin mesti ada ketua desa yang merangkapnya 3 atau ketua merangkap ketua, itu yang tidak boleh, itu pelan-pelan kita benahi, kita rasionalisasi. Nah, itu yang harus diputuskan di rapat pleno hari ini. Kita siapkan materi, ada 6 materi. Pertama, materi yang terkait dengan Renstra. Renstra itu rencana strategis 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu di setiap tahunnya ada titik tekannya di mana. Di 2020 apa titik tekannya persiapan, di 2021 apa. Sampai tadi semalam kita diskusi, saya juga sampaikan dalam wawancara dengan media, harus ada target payung hukum yang kuat buat Karang Taruna dalam bentuk peraturan bupati. Tapi itu teman-teman bisanya target itu di tahun keberapa? Itu ditekannya. Misalnya 2020 kan sudah siap dan lain sebagainya. Karena perlu pembahasan dengan Biro Hukum, dengan Dinas Sosial, segala macam. Seperti tetangga kita lah beberapa yang sudah mulai merintis perbuk. Karena dengan perbuk nanti sudah ada aturan penggunaan misalnya alokasi dana desa. Alokasi dana desa di Permendagri 18 2018 sudah ditetapkan rengkolan anggarannya di kode anggaran lembaga kemasyarakatan desa, tapi tidak ada presentasi di situ karena berebutan dari 30% anggaran secara keseluruhan untuk LKD itu berebut karena PKK dan lain sebagainya. Tapi kebijakannya bisa dikanalisasi oleh pemerintah otonom kabupaten kota, yaitu misalnya minimal di berapa juta untuk desa atau Karang Taruna desa. Nah, kalau angkanya minimal berarti kan bisa berkembang sesuai dengan keberadaan dan prestasi Karang Taruna desa yang bersangkutan. Bahkan ada di desa di Kuningan kalau saya tidak salah yang dan mereka dapat sampai 100 juta Karang Taruna anggarannya.
karena prestasinya, karena keteladannya, percontohannya dan sebagainya. Nah, termasuk juga bagaimana alokasi untuk karantina kecamatan yang diatur di Perbuk itu. Nah, melalui sumber APBD dan lain sebagainya. Saya kira itu gambaran-gambaran secara umum yang harus di RPP pertama ini kita tegaskan supaya langkah kepengurusan ke depannya enak, termasuk pendelegasian wewenang. Jadi kan ke depan ini kalau nggak ditetapkan, nggak diatur, ditegaskan dari awal, kadang-kadang bingung ini siapa yang diperintah. Ini kalau ketua ini nggak aktif kemana larinya dan sebagainya. Tadi ketua juga sudah menyampaikan, saya nggak mungkin kemudian mantau terus kata ketua, apalagi kesibukan dan lain sebagainya. Maka inisiatif menjadi penting. Inisiatif sesuai dengan job desk. Setelah hari ini tugas sekjen dan bidang organisasi adalah menyusun job desk. Apa pembagian kerja dari setiap bidang itu penting, nanti disampaikan kepada masing-masing pengurus. Termasuk bagaimana organisasi kerja sekretariat. Karena hari ini mohon maaf Kang Ketua, hari ini ada beberapa kabupaten kota juga yang sekretariatnya nggak jelas. Padahal sekretariat itu wajah organisasi. Sekarang kalau kami pengurus provinsi berkirim surat atau kemana, atau berkomunikasi kemana, nggak jelas. Nah, makin miris lagi, sekretariat nggak jelas, padahal ini organisasi resmi. Jika diakui undang-undang, diakui oleh peraturan menteri. Organisasi resmi, tapi sekretariat nggak jelas. Kan aneh ya. Saya nyangka aja, walaupun prasangkanya baik, tapi karantina kecamatan juga masih banyak yang gitu tuh. Ya, sekretariatnya kadang-kadang di rumah ketua dan lain sebagainya. Di kantor kecamatan saya kira juga tidak disediakan khusus buat karantina, betul nggak? Betul. Kalau desa mungkin masih ada lah ya, di kantor desa dan lain sebagainya. Tapi ini jadi PR bersama kan gitu. Nah, sudahlah secara fisik itu harus ada, pelangnya jelas, belum tata kelola sekretariatnya. Kenapa penting? Karena sekretariat itu adalah pusat penggerak, pusat administrasi, ketatausahaan, dan pusat data dan informasi di situ. Ketika orang nanti bertamu dari luar segala macam, pasti yang pertama ingin dilihat apa sekretariatnya, saya ingin berkunjung. Nah, kalau sekretariatnya juga cuma berapa meter, 3x4, segala macam, standar kelengkapannya juga belum ada misalnya, baru cuma kursi, meja dan sebagainya, ini kan tentu jadi mereka bisa baca, oh wajah Anda begini, wajah organisasi begini. Nah, tata kelolanya memang harus kita benahin dari sekarang. Dan pembenahannya dimulai dari aturan. Di sini juga sudah ada materi terkait dengan kesekretariatan. Bagaimana juga mengelola sistem keuangan dan lain sebagainya. Kenapa? Saya ini juri karantina teladan di tingkat nasional maupun provinsi. Yang paling sering saya pastikan adalah bagaimana tata kelola administrasi dan keuangan. Teman-teman, kebiasaan kita mencatat itu buruk sekali. Iya. Aku rapat misalnya. Rapat kapan segala macam. Cuma saya tanya aja notulennya mana. Nah, begitu notulen nggak ada, ya hari ini pun saya berharap notulisnya ada nih yang nyatetnya. Begitu notulen nggak ada, buat kita sebagai penilai, kita menganggapnya nggak ada kegiatan itu. Anda punya transaksi apa, keuangan dan sebagainya gitu, mau berbusa-busa ngomong segala macam, kalau buktinya nggak ada, pencatatan nggak ada, tetap kita anggap nggak ada. Itu kan kasihan kalau kita udah berbuat kemudian dianggap tidak ada karena pencatatan tidak ada. Nah, ini kita belajar di desa itu, kita udah misalnya 12 buku wajib yang harus teman-teman secara ini menulis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengajarin karantina desa, kelurahan punya tata administrasi, 12 buku wajib dan lain sebagainya ada, segala macam, itu juga harus kita kasih contoh. Paling tidak pengurus kecamatan, pengurus kabupaten juga tata kelola administrasinya, sekretariatnya juga bagus. Nah, jangan sampai kita ditanya punya data ini enggak, pengurus kecamatan misalnya punya data karantina kelurahan, data desanya enggak punya. Lalu kerjaan karantina kecamatan apa kalau nggak punya data? Nah, hari ini saya tadi ditelepon sama Pak Bu Direktur di Kementerian Sosial, nanya soal data, termasuk di TKS, termasuk data karantina teladan. Terus terang, ya mereka juga banyak ngandelin saya dalam hal itu ya, karena memang ya sedikit kita punya gambaran di provinsi-provinsi. Nanti kita akan kasih contoh kepada pemerintah juga. Mohon maaf nih, terus terang ya, di pemerintah, di dinas sosial kadang-kadang itu data yang mereka punya pun bukan hanya PMKS tapi PSKS pun
Itu saya mau bilang, saya sering kritik ke mereka, 60% busuk datanya. Kenapa itu busuk? Karena mereka 5 tahun, 7 tahun yang lalu masih dipakai gitu. Bagaimana nggak busuk? Hanya untuk kepentingan supaya program ini jalan. Saya konsultan di Kementerian Sosial, tapi saya selalu kritik Kementerian Sosial, terutama dalam hal pendataan. Kita harus kasih contoh untuk selalu mengupdate. Sekarang media udah luar biasa, udah banyak yang bisa kita lihat. Dibantu oleh multimedia, dibantu oleh teman-teman marketing komunikasi itu nanti akan saling support. Saya yakinlah dengan kerja seperti ini, saya juga termasuk instruktur LSM ya teman-teman ya. Kerja LSM itu harus kita tiru. Mereka kerjanya basisnya data. Padahal data yang mereka dapat umumnya malah dari Karang Taruna. Kerja orang LSM cuma kerja paling 4 orang 5 orang. Dengan data itu dia mereka jual, bikin proposal, bahkan jualnya kemana? Ke lembaga luar dia jual. Ke lembaga luar negeri, ke lembaga donor. Iya, dapat mereka dari situ. Kenapa enggak kita tiru datanya? Data itu sekarang udah merupakan aset buat kita. Mahal gitu. Nah karena itu saya mensupervise ini, mensupport ini teman-teman. Yuk mari kita bekerja juga berdasarkan itu. Nanti teman-teman nyusun program di Dinaker seperti yang diusulkan oleh Kang Wawan semalam, itu kan harus dimatangin Dinaker, mau jangka pendek kah, mau perenjang segala macam harus ada termnya yang jelas. Tapi basis datanya juga harus kuat. Kang Wawan sudah semalam menyampaikan data apa? Nih luas lahannya segitu data. Terus penggunaannya untuk ini dan lain sebagainya itu data. Nah harus jelas sehingga program bisa dirumuskan dan dipetakan dengan baik. Saya kira mungkin itu untuk sementara, nanti kita jalankan rapat pleno ini, kalau ada hal yang bisa kita diskusikan, kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang butuh diskusi. Diskusi ini karena ada penentuan unit, dan unit kerja itu harus dijalankan. Harus komitmen dengan apa yang diusulkan. Makanya butuh rembuk ini sih. Karena ini kaitannya muatan lokal. Itu. Nah, unitnya adalah, apa ketentuannya adalah, 1. Membahas dan menetapkan Koperasi Karang Taruna Kabupaten Indramayu. Enggak usah, jangan situ. Nanti ini draftnya, nanti kita diskusikan. Yang kedua, membahas dan menetapkan Garda Sakti Sekata. Sekata itu artinya satuan. Sakti Sekata itu artinya Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna. Tuh, saya ulangi. Garda Sakti Sekata. Sakti Sekata singkatannya Satuan Bakti Serbaguna Karang Taruna. Garda. Garda itu Pasukan. Minimal kelompok khusus, minimal pasukan atau tim khusus ataupun apalah namanya, yang penting elit itu, ada kelompok khusus. Tuh. Jadi sama dengan di polisi ada Brimob, Kopassus, ada Garda Bangsa, PKB kalau saya. Nah, pasukan dan lain-lain itu. Karang Taruna ini harus ada. Serbaguna, pukul bersih, maju tak gentar, siap membela yang baik dan benar. Itu ditetapkan, resikonya adalah siapa orang-orangnya, apa kerjanya. Kalaupun nanti itu siap sedia, ada banjir, berangkat kan, ada ini, itu modelnya begitu. Tuh, membawa Panji Karang Taruna, pasukan khusus Garda. Itu. Yang ketiga adalah pembahasan dan penetapan unit pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi unit yang akan kita tetapkan ada 3. Karang Taruna, Garda Sakti Sekata, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Karena penting itu kaitan dengan ibu melahirkan dan lain-lain. IPM di bidang kesehatan kan begitu. Pendidikan kesehatan daya beli kan begitu. Hadir Karang Taruna di tengah-tengah itu. Nah, itu silakan didiskusikan. Menurut saya penting karena ini. Menurut saya penting ini. Menurut saya penting ini.
Saya hanya cukup kata-kata itu aja, yang lain nggak usah dikatakan juga nggak apa-apa. Kalau itu sebagai dasar. Gitu. Penting tidak penting harus syukur-syukur ada ide brilian. Kalau ada ide baru, sebutkan 4 alasan, baru saya bisa terima. Kalau hanya 2 alasan, enggak, ide mau gandeng. Nah, untuk memancing emosi kita dalam berpikir, maka Pak Satria bicara. Pengalaman unit-unit teknis dan lain-lain bagaimana. Dan juga ditambah ketua. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Saya sambil ngomong. Iya. Iya. Gambaran dulu baru ditentukan Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Jadi karena unit teknis itu kewenangannya ada di rapat pleno, maka rapat pleno kita punya kewenangan untuk menetapkan unit teknis apa yang mau kita bentuk, kita putuskan. Misalnya 3 tadi yang sudah sampaikan 3. Nah nanti baru pleno ini memerintahkan pembentukannya, tata laksana pembentukannya itu kepada bidang-bidang yang terkait. Misalnya kalau sakti sekata itu masuknya di bidang apa? Pendidikan dan pengembangan SDM misalnya. Maka diperintahkan pada wakil ketua bidang yang terkait dengan itu untuk menyusun proposal pembentukannya. Nah, nanti setelah proposal pembentukan sudah selesai, kita kembali lagi, tidak perlu ke pleno, tapi khusus ke pengurus harian kita bahas. Lalu nanti pengurus, kalau itu sudah selesai, pengurus akan mengeluarkan 2 surat keputusan. Pertama, surat keputusan pembentukan kelembagaannya. Yang kedua, surat keputusan penunjukan personalia. Jadi usulan personalia juga sudah masuk.